wabarakatuh. Alhamdulillah nih pada kesempatan sore ini kita sudah bersama dengan salah seorang wanita pejuang literasi Kabupaten Sumedang. Tema pembicaraan kita hari ini adalah perjuangan melahirkan kehormatan. Bagaimana Ibu kabarnya sore ini di masa pandemi? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya. Walaupun ini tetap berkarya ya Ibu ya. Insya Allah. Iya. Ini nih Bu yang ingin saya tanyakan. Saya sudah melihat biografi Ibu nih, luar biasa hasil karyanya ya. Kemudian ingin saya tanyakan, mengapa sih Ibu tertarik dengan dunia ketertulisan, dunia literasi yang sampai perjuangan Ibu itu harus melahirkan sebuah kehormatan. Jadi literasi itu benar-benar diangkat oleh Ibu. Bisa diceritakan Bu sebagai motivasi bagi kita semua? Iya. Jadi mulanya karena saya sebagai guru bahasa Indonesia ya. Nah, saya beberapa puluh tahun malah ya, bukan 1 tahun 2 tahun itu menjadi guru bahasa Indonesia. Saya belum menghasilkan sebuah karya. Menulis sih ya, diari itu menulis kan. Diari juga menulis. Tetapi tidak serius lah. Betul. Nah, ketika saya mengajarkan menulis kepada siswa gitu ya. Nah, siswa itu dituntut harus bisa menulis gitu. Tapi ternyata saya belum, malu ya. Nah, saya suka marah, kamu nulis. Dan saya belum ya. Dari sanalah mulainya saya mulai berpikir bahwa saya harus menulis. Betul. Gitu. Nah, jadi kenapa saya mengambil tema atau hubungannya dengan perjuangan melahirkan sebuah kehormatan gitu ya. Berat sekali pertanyaannya. Ya, kata teman saya gini, itu judulnya mewah banget. Itu pemikiran luar biasa. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia itu ingin sukses gitu ya. Ingin menggapai sesuatu itu harus melalui perjuangan gitu ya. Nah, jadi perjuangan kita sebagai manusia berjuang gitu ya. Nah, kita sebagai ibu pasti harus berjuang ya. Jadi kita benar-benar setiap profesi itu ada perjuangannya. Nah, gini aja contohnya ya, kita sebagai ibu berarti harus berjuang ya. Membesarkan anak-anak kita. Kita harus berjuang itu tanda syukur kepada Tuhan ya, bahwa kita itu diberi sebuah kehormatan menjadi seorang ibu gitu ya. Tidak semua orang bisa menjadi seorang ibu ya. Banyak wanita tapi tidak semua bisa menjadi seorang ibu. Begitu juga kepada anak-anakku ya. Anak-anakku juga sekarang bisa bersekolah di sini, bisa bersekolah dimanapun berada itu harus melalui perjuangan karena tidak semua bisa menjadi siswa, bisa memiliki kesempatan bersekolah ya. Di luar sana banyak anak yang menginginkan sekolah tetapi dengan berbagai kondisi tidak bisa. Jadi menjadi seorang siswa itu menjadi sebuah kehormatan juga gitu ya. Berliterasi, sama berliterasi juga ya. Ternyata untuk menyebarluaskan literasi itu perlu perjuangan yang luar biasa, sangat terjal gitu ya. Berdarah-darah tapi tidak terlihat itu. Padahal dalam dituangkan dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya nomor 25 tahun 2000, nomor 23 tahun 2015 bahwa literasi itu harus digerakkan di sekolah. Jadi literasi itu memang luas ya. Tapi ya kita di sini kita literasi itu hanya untuk membaca dan menulis saja ya. Nah, di sekolah juga kan ini juga sama kan guru ya. Luar biasa perjuangan aja. Nah, jadi tujuan sekolah itu kan mencerdaskan gitu ya dengan adanya literasi. Contohnya misalnya kalau di Jepang itu budaya literasinya tinggi ya, maka negaranya pun akan maju. Nah, saya berpikiran juga seperti itu di peraturan pemerintah juga di tadi nomor 23 tahun 2015 bahwa literasi itu harus digerakkan untuk membangkitkan budi pekerti yang sangat tinggi, tidak hanya
dengan tadi dengan apa? Dengan membaca saja, Betul. tapi dengan menulis juga, Iya, ya. betul. Karena menulis itu menumbuhkan budi pekerti. Jadi membaca, menulis itu bukan hanya menulis fiksi gitu ya. Iya, betul. Non fiksi Betul, juga betul, boleh betul. ya, boleh. Dan kebetulan di sekolah ini kan ada 3 kompetensi ya. Iya. Nah, yang pertama itu kompetensinya adalah tata boga. Iya. Tata boga, siapa bilang di tata boga kita tidak bisa menulis Iya. sebuah sastra? Itu bisa. Luar biasa. Dari kuliner itu kan Kepalanya bisa mengkaitkan ya. Iya, kan di sana ada tata boga juga sama dengan menulis, karena menulis itu kan bahan mentahnya adalah kata ya, Iya, betul. diolah menjadi sebuah diksi yang puitis, Iya, sempurna, betul, gitu ya. betul. Sama. Kemudian contoh misalnya, contohnya seperti irislah bawang atau tomat selembut ya, setipis-tipisnya, jangan sampai menyakiti hatinya. Luar biasa. Puisi gitu ya. Tertarik sekali dia kata-kata hanya untuk menulis nomor sampai punya puisi yang indah. Itu kan makanan ya. Betul, betul. Dari kuliner. Kemudian kalau dari menjahit atau tata busana, itu yang kedua, potensi tata busana. Kita juga di sana bisa mengaitkan menjahitlah ya. Menjahit kehidupan ya. Tapi kita juga tidak tahu kapan kita dengan jarum-jarum itulah, pokoknya bisa menjadi sebuah puisi juga, sebuah puisi ya. luar biasa. Atau kita akan menyulam rindu. Satu hari kita akan rentangkan. Itu juga luar biasa. kita kan masuk ke dalam kata-kata Dari berbagai kejuruan sekolah ya, teman-teman, ini banyak hal yang menarik ya. Saya sampaikan juga nih, Ibu Superwoman ini adalah kepala sekolah di sebuah sekolah kejuruan di Kabupaten Sumedang IPPS ya Bu ya, yang berada di Jalan Anggrek ya Bu ya. Nah ini beliau menghasilkan banyak karya sastra. Saya luar biasa Bu, luar biasa. Mengiris tomat aja jadi puisi. Saya harus banyak belajar nih. Teman-teman literasi juga harus banyak belajar ya. Satu lagi, Apa lagi tuh? kompetensi hotel. Wow. Ya. Kalau hotel itu kan banyaklah sekarang di sini, karena kita nih sedang sedang destinasi wisatanya itu sedang digebiarkan. Hanya kebetulan saja nih Bu, di sini sekarang lagi pandemi ya, bukan di sini saja kan, di dunia sedang pandemi gitu ya. Tapi tetap ya dunia operasi itu, pariwisata itu merupakan sesuatu yang sangat menarik ya. Betul. Nah itu juga bisa menjadi sebuah puisi. Wah, coba saya ingin dengar dulu. Ini kejuruan wisata jadi sebuah puisi teman-teman, luar biasa. Misalnya kan kalau ada rindu di Jatigede gitu. Aduh ya, aku soalnya di sana terus di Jatigede terus. Saya ngasuh mau di sana, ngasuh pelaku UMKM. Coba buatan lagi puisi tentang wisata. Ada rindu di Jatigede. Terkenang riaknya di genangan air. Luar biasa. Berpuisinya di itu pesisir Rodok Jatigede. Luar biasa. Dan itu sudah saya lakukan sama anak-anak, menulis sebuah puisi. Betul. Ya, dengan kompetensi masing-masing, dan insya Allah nanti akan menjadi sebuah buku. Wah, luar biasa. Ibu kepala sekolah penuh talenta banget. Wah, ini bisa tertarik begini ke dunia literasi harus bagaimana sih Bu? Ini hati ya, jika hati saya pengen seperti Ibu nih. Ada kejuannya bikin puisi, ada kejuannya bikin puisi gitu ya. Gimana nih Bu? Hati ini harus seperti apa gitu? Jadi kalau untuk menulis puisi itu samalah dengan masakan. Gitu. Dengan lembut hati, ya, dengan rasa cinta. Kalau kita memasak dengan rasa cinta, akan sedap ya. Sama menulis puisi juga harus dengan hati gitu. Karena ketika orang akan membaca itu akan beda lah. Menulis tidak dengan hati itu akan berbeda ketika menulis dengan hati. Jadi nanti pemaknaannya juga, orang yang membaca juga lebih
bisa dipahami. Betul. Nih, aduh luar biasa nih, pertanyaannya banyak nih Bu. Karya saya udah membaca biografi Ibu, teman-temannya ternyata di sela kesibukannya itu karya-karyanya luar biasa, banyak puisi-puisi indah dengan basic sebagai guru bahasa Indonesia Bu ya. Berarti Ibu sudah sukses sebagai guru bahasa Indonesia ya, teman-teman sudah membuktikan kepada kita semua lewat karya-karyanya. Karya yang pertama Bu, membuat apa dulu Ibu? Oh, nih saya perlihatkan ya. Iya. Nah, ini karya ada pertama Ibu. Senja Jiwa Pak Budi gitu ya. Nah, ini antologi tapi bukan saya sendiri. Ketika saya mulai menulis, saya belum berani menulis buku tunggal gitu ya, karena masih belajar lah. Betul. Ketika ada kan saya itu ikutan komunitas ya. Betul. Di komunitas itu ada menulis antologi. Pak Budi itu dulu yang kejadiannya itu ada seorang guru ini ya. Nah, guru ini dipukul sama siswa gitu ya, gitu ya. Padahal sebenarnya guru itu mengingatkan kepada siswa agar belajar lebih baik, tapi dianya marah maka dipukul sampai meninggal. Nah, untuk mengenang Pak Budi ini dan ini semua royalti apanya itu diberikan kepada Pak Budi. Jadi intinya kita itu menyumbang dengan tulisan gitu ya. Jadi ini didonasikan kepada keluarga Pak Budi. Itu tahun berapa Bu? Ini tahun 2018. Masih hangat teman-teman, masih bisa dicari bukunya. Kalau agak susah dicari di sana, mungkin langsung kesini aja Bu ya. Sambil promosi. Nah, Bu. Kalau tidak kita pencinta literasi itu agak ini ya, agak orang-orangnya itu agak kurang gitu ya. Tapi kalau udah cinta pasti dikejar gitu. Gitu ya. Betul. Itu 2018 ya, bersama teman-teman dari Kabupaten Sumedang mungkin Bu, waktu pembuatan buku pertama itu kumpulan-kumpulan ada sama Pak Dadan. Oh, sama Pak Dadan ya, beliau suhu literasi kita juga luar biasa. Asuh semua teman-teman. Ya, beliau juga yang selalu memberikan support kepada saya untuk terus menulis. Karena teman-teman ya, daripada kita menulis status ya. Status anggota para rubuh lah. Betul. Di medsos kalian berkeluh kesah di medsos kalian, lebih baik menulis menjadi sebuah karya yang indah. Karena menulis itu adalah self healing. Betul. Jadi itu akan menyembuhkan diri sendiri. Obat untuk hati ya. Obat hati ya. Daripada kita curcol kemana-mana. Nanti saya curcol ke sini dibilang siapa-siapa gitu kan. Ada yang ember. Malu mama. Tapi alhamdulillah dengan teman-teman literasi, kalau bergabung yang dibahas ya seperti itu, buku, puisi, bahkan kita untuk menikmati bala-bala juga coba berpuisi dulu. Hal kecil. Nih teman-teman makin menarik ya. Tadi berkesan sekali, seorang kepala sekolah punya sekolah berbagai kejuruan bisa membuat puisi. Aduh, saya tidak terbayangkan. Nah, kalau ada kepala sekolah juga kegiatan literasi jurusan otomotif wajib ya Bu ya puisi. Ya, makin menarik ya teman-teman bersama ibu kita hari ini, narasumber kita. Nah, itu tadi buku pertama ya Bu ya. Sampai ke sini teman-teman juga mungkin kalau saya sudah buka Bu biografi Ibu, kalau teman-teman belum, berapa banyak buku yang sudah dihasilkan? Banyak lah teman-teman. Lupa ya. Pokoknya saya udah lihat lebih dari 10 apa lebih dari 20 gitu Bu hasilnya. Yang di sini nih. Oh iya, ini semua karya Ibu ya. Nah, ini ada antologi tunggal hanya satu ya. Baru satu kebetulan. Proses yang lain. Saya lagi proses, judulnya belum. Tapi boleh kasih masukan teman-teman ya judulnya apa ya? Jadi itu bercerita juga tentang sosial ada, alamnya ada gitu ya. Karena itu dari saya membuat puisi itu ada voucher dari gerakan sekolah menulis buku. Ternyata akhirnya ada voucher, kalau nggak digunakan sayang. Maka saya gunakan untuk buku tunggal saya. Dan sekarang masih dieditnya sendiri. Ya editnya. Ini edit bukan masalah nggak ada yang editnya, tapi kemampuan mengeditnya itu yang pasti akan membanggakan anak muda Sumedang nih. Ya, jadi sama siswa jangan kalah sama mama ya. Iya betul.
Dan Bu nih ada yang saya ceritakan lagi ya. Jadi di sekolah kami juga sudah memiliki komunitas literasi. Wah, keren. Namanya adalah Yatmaka. Oh iya. Singkatannya mau tahu? Apa itu? Yayasan Teti Mujijat Cinta Kasih. Hebat. Cinta sesuai dengan orangnya. Terus gimana Bu kegiatan program-program itu? Nah itu kegiatannya biasanya kami di WA Group. Setiap hari kami membuat sebuah puisi. Anak-anak harus membuat sebuah puisi. Oh iya, gitu betul. Di sana puisinya boleh bermacam-macam. Nah, ketika kemarin ada program gerakan sekolah menulis buku, maka saya ambil dari sana. Dan selebihnya saya minta ke guru bahasa Indonesia. Betul, luar biasa. Musikalisasinya juga insya Allah sudah jalan. Jadi buat adik-adik yang pengen masuk ke PPS, dan selain memiliki kompetensi di keahliannya masing-masing, kalian juga yang memiliki hobi menulis akan tersalurkan. Ini promosi. Betul. Ini suhunya sudah ada di sini. Ya, yang luar aja berguru kepada ibu, apalagi anak-anak sendiri ya Bu ya. Luar biasa. Nih Bu, jadi tertarik nih program-program literasi yang di sekolah itu ya. Secara kan sekarang itu gerakan literasi 3 ya teman-teman, gerakan literasi sekolah, keluarga dan masyarakat. Kayaknya kalau nomor satunya di sekolah ini udah berjuang seperti ini ya, kegiatan literasi untuk guru-guru seperti apa Bu? Nah, itu yang susah guru-guru. Bu, saya tuh pengen nulis. Iya, sudah ada keinginan sudah keinginan. Tapi saya bingung mulai dari mana. Betul. Saya selalu bilang kalau misalnya kita sedang berada di suatu tempat gitu ya. Nah, tulis aja dulu gitu. Tulis aja dulu. Saya juga suka begitu. Kalau di mana tulis aja dulu. Nanti kan ketika kita sudah rehat, kita buka lagi catatannya. Kan kalau sekarang itu HP itu gampang ya, ada buat catatan. Jadi adik-adik nih, HP itu jangan digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi banyak sekali kegunaan dari HP itu bisa digunakan catatan untuk hal-hal yang baik. Contohnya di sini menulis gitu ya. Ketika kita sedang berada dimanapun, kita bisa menulis di sana. Kan kalau misalnya kita melakukan perjalanan ke sekolah saja, di sekolah itu pasti ada satu kejadian yang bisa tulis saja dulu. Nah nanti ketika kita sudah mulai relax, kita baca kembali, nah itu kata-katanya nggak usah serius dulu gitu. Nah itu cara kami memberikan mempermudah jalan untuk menulis. Pemula ya gitu. Nah ibu-ibu tuh banyak di sini, ada beberapa sih yang udah mulai mau gitu menulis. Cuman ya begitulah. Karena sebenarnya menulis itu tidak sulit. Ya. Yang sulit itu orang yang mau nulis tapi nggak nulis ya. Betul. Mulainya nggak mau. Tidak memulai ya Pak. Tapi ini sebenarnya Bu, isi kepala saya itu udah penuh karya. Tapi saya kapan nulis? Betul Bu, pertanyaannya dari mana dulu? Nah itu saya nulis apa dulu nih, harus sampai buku setebal ini, puisi setebal ini, nulis apa dulu? Betul Bu. Alhamdulillah nih ibu sudah memotivasi guru-guru ya Bu. Dan sebenarnya berharap Bu, ibu juga memotivasi guru-guru yang lainnya selain anak-anak yang siswa ibu di sini, juga siswa-siswa yang lain ya. Kita kan berjuang ya Bu ya. Nah teman-teman, tema perjuangan menuju kehormatan literasi itu terasa banget ya Bu ya. Nah itu perjuangannya tidak usah angkat senjata ya Bu. Iya. Jadi sebenarnya untuk literasi itu kita itu bantu pemerintah ya. Karena ujung-ujungnya ada AKM. Betul. Ada AKM, asesmen, kompetensi minimum. Nah itu ujung-ujungnya adalah literasi membaca. Betul. Nah sebenarnya untuk literasi itu kalau kita mulai dari diri kita sendiri, itu pasti bisa, gitu ya, pasti bisa. Hanya yang sulit itu yang memulainya karena kita tidak mulai gitu ya. Gitu. Jadi perjuangan melahirkan sebuah kehormatan. Literasi itu menyampaikan sebuah literasi itu ada perjuangan ya. Tapi itu melahirkan kehormatan kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak kita. Kehidupan bangsa kita itu
Jadi yang dimaksud dengan perjuangan melahirkan Kehormatan. gitu ya. Betul, Nah, betul. jadi kita itu terhormat. Betul. Karena sudah berjuang memperjuangkan gerakan literasi ini ya Bu ya. Iya. Yang orang bilang, saya pernah waktu itu Pak berkegiatan sama Pak Bupati. Ini orang-orang termarginal ya. Karena beda dari sebagian orang gitu ya. Kegiatan literasi itu kalau sebagian besar, mungkin kalau Ibu mah sudah berkarya ketika sudah jadi finansial dinikmati. Kalau kita sih seru-seruan aja literasi, tapi hati ini yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ketika kegiatan kita memang kegiatan literasi itu memberikan kepuasan. Nah tadi Bu bicara kepuasan batin seperti apa sih yang Ibu rasakan ketika Ibu mengelola sebuah sekolah dengan gerakan literasi yang sudah berkembang dan maju, kemudian sudah menghasilkan karya-karya dan sudah membesarkan sekolah sebesar ini, seorang Wonder Woman luar biasa nih Bu kepala sekolah kita. Kepuasannya seperti apa sih Bu gitu? Jadi ada kepuasan sendiri ya. Jadi ketika saya melihat anak-anak menulis, Betul. dan mereka mendapatkan sebuah buku, wah itu luar biasa sekali. Bangga melebihi apapun. Ternyata anak-anak kita itu memang bisa menulis. Jadi saya ingat ada Profesor Muhammad Yunus gitu ya. Dia peraih Nobel di bidang kewirausahaan. Dia mengatakan bahwa seluruh manusia ya, termasuk anak-anak kita itu memiliki potensi yang sangat luar biasa gitu ya. Tetapi karena mereka tidak berada di tempatnya, jadi maksudnya tidak berada di tempat yang akan menumbuhkan potensi mereka, maka mereka tidak mengeluarkan apapun gitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak kita itu memiliki bakat, memiliki potensi kalau kita menggerakkannya. Betul. Saya yakin itu semua bisa. Sebenarnya semua orang gitu bisa menulis gitu ya. Cuman mereka tidak tahu karena belum memulai. Sama seperti setiap orang itu bisa menyanyi. Nah, Iya betul. Ibu bisa menyanyi. Bisa menyanyi cuma suaranya itu walaupun di harus. kamar mandi ya. Nah itu kalau atas kamar mandi paling heboh. Juara ya. Teman-teman nih. Ini ibu ini juga, Ibu Lia ya. Ini teman saya, sahabat saya gitu. Ini juga sama kepala SMA Karya Abadi. Betul. Karya Abadi sama dengan saya. Beliau juga menyenangi bidang literasi, jadi satu hati ya. Satu hati. Ini bajunya juga sama. Tidak Hari ini tidak janjian. Kok kita ping-ping kayak ini? Iya gitu. Nah, memiliki beberapa forum taman bacaan masyarakat gitu ya, terus memiliki UKM, memiliki usaha di bidang catering. Ibu Lia juga selalu membawa anak-anak SMP ke sini gitu ya, untuk disekolahkan di sini karena beliau berkata bahwa ternyata di PPS itu menghasilkan anak-anak yang memiliki berkualitas ya. Anak-anak Ibu ini Bu, alhamdulillah ya, saya memasukkan anak-anak saya gitu ya ke sini luar biasa. Setelah kelas 3 setelah beres, mereka sudah siap terjun ya ke catering, ke hotel, luar biasa. Saya sering tanya nih, dari mana gitu ya, PPS, wah luar biasa. Prestasi-prestasi anaknya juga sudah terkenal. Saya kebetulan di wilayah 4 ya di sana gitu, dan kejuruan tata boga yang benar-benar menghasilkan itu ya saya baru dengar Sumedang itu di sini gitu ya Bu ya, luar biasa. Ini menginspirasi sekali Bu, Ibu jadi motivator buat saya bisa lebih baik lagi. Kegiatan literasi itu sesuatu yang yaitu mungkin orang yang agak aneh gitu ya, kalau orang-orang yang kegiatan ngapain ya, kita kepala sekolah tapi ya itu tidak ada nilai uangnya Bu kalau kegiatan seperti ini gitu ya. Tidak gimana ya, jadi ada kepuasan tersendiri, tidak bisa didinai dengan nominal. Iya betul. Apalagi saya kebetulan ya, ini saya jadi bercerita nih. Iya betul harus memotivasi kami Bu. Kebetulan saya ikut sosialisator penggerak literasi nasional. Wah luar biasa ya kita hari ini. Saya coba-coba, saya pengen tahu nih kemampuan saya, seberapa jauh kemampuan saya gitu. Betul. Apakah jago pandangan bisa keluar ya. Iya betul. Nah, saya daftar sampai 3.000, dari mulai 3.300 gitu ya.
seleksi itu nasional ya? Iya, nasional dari seluruh Indonesia. Betul. Yang mengadakannya adalah PT Nyalanesia ya, sebuah wadah yang memfasilitasi untuk siswa, guru dan kepala sekolah menulis, gerakan menulis buku ya di sekolah gitu. Nah, itu adalah di sharing kembali ya kami melalui tes, beberapa kali tes dari 3.300, 2.000, 1.000, 500, 100 jadi 80. Saya terpilih terus sampai luar biasa. Dan sampai 80 besar dari ribuan itu dari 3.000 terus bagaimana kamu ceritanya? Dari sana saya mulai bergerilya. Ternyata perjuangannya luar biasa gitu ya. Dan saya ditugaskannya di Majalengka, bukan di sini gitu. Kalau di Sumedang mungkin lebih gampang lah, karena kita sudah tahu karakter daerah masing-masing ya. Apalagi saya punya banyak teman gitu di sekolah. Tapi ternyata itu kalau untuk keluar daerah, tempat baru gitu, gimana nih perjuangannya? Luar biasa sekali. Jadi seolah-olah kita tuh apa ya dipandang mereka gitu. Ketika saya datang menawarkannya ada program bagus nih buat anak-anak. Betul. Ternyata tidak semua kepala sekolah itu menanggapinya dengan baik ya. Tidak semua welcome ternyata. Ya itu perjuangannya. Jadi ternyata untuk perjuangan literasi itu luar biasa. Menemui jalan yang terjal banget. Sampai hari ini saya masih berjuang gitu. Saya berjuang sampai nanti November. Jadi programnya sampai bulan November ya Bu. Sampai bulan November. Jadi kalau di sini ada mendengarkan yang mau ikut program ISMB nasional untuk daerah Sumedang itu kepada dan Andana saja. Nah untuk orang Majalengka sama saya. Nih sambil promosi program yang ini menarik sekali Bu. Mungkin aja jangan orang lain Bu, saya juga baru dengar nih. Mungkin saya bisa jadi peserta Bu. Kalau untuk jadi pembicara saya masih gimana ya? Saya masih butuh ilmu yang banyak sekali ya. Ini bisa di-sharing ke teman-teman penggiat literasi di Kabupaten Sumedang gitu Bu. Program itu seperti apa? Nanti outputnya seperti apa juga gitu Bu. Ya. Jadi program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional itu memfasilitasi siswa, guru dan kepala sekolah untuk menulis buku dari mulai jenjang SD sampai universitas. Gitu. Jadi itu di sana anak-anak menulis satu karya, dibukukan menjadi sebuah antologi. Satu kelompok itu ada 50. Karena untuk satu buku itu 50 karya bisa menjadi sebuah satu buku gitu ya. Nah, gurunya juga bisa menulis ya satu karya, nanti antologinya itu untuk Indonesia. Tidak di sekolah ini. Nah, setelah mereka menulis ya, siswa menulis, kita menulis. Nah, nanti akan dapatkan voucher. Jadi voucher buku tunggal gratis. Kalau kita menulis satu buku tunggal itu kita keluar uang jutaan ya. Jutaan betul. Tapi kalau menulis perizinan segala macam ya. Tapi kalau untuk program GSMB ini gratis untuk 6 guru dan 1 kepala sekolah. Wah, luar biasa. Itu dari per kabupaten ya Bu? Angka itu. Yang satu kepala sekolah itu. Per sekolah. Per sekolah. Jadi kalau sekolah itu ada dapat seperti itu. Dan akan juga mendapatkan fasilitas website literasi. Wah, luar biasa nih teman-teman. Kita kan sudah terbiasa ya penggiat literasi itu cari yang gratisan Bu. Tapi bisa menampung karya-karya kita, bisa menjadi tempat aktualisasi diri kita gitu ya. Karena memang orang tuh membeli buku aja kadang ya seperti itulah ya Bu ya. Jangankan buku-buku sastra, buku pelajaran aja Bu sekarang aduh anak-anak gitu ya. Tapi jangan salah, betul. Untuk menulis walaupun digratiskan susah. Prosesnya memang Bu pasti susah. Saya nggak bisa nulis gitu ya. Tapi nggak mulai ya nggak bisa beneran. Gitu. Beneran nggak bisa ya. Jadi doa itu capeknya. Makanya kalau doa itu harus bisa gitu ya. Harus berjuang untuk mendapatkan sebuah kehormatan gitu ya. Jadi menjadi seorang literasi itu sebuah kehormatan tadi ya, mencerdakan kehidupan bangsa secara tidak langsung ya. Tidak bisa diukur dengan nilai nominal gitu ya.
karena itu ada sesuatu yang apa ya, Iya, bangga bangga. gitu ya, bangga. Nah, rencananya kan di sekolah ini sedang menulis buku itu ya. Iya. Nah, sudah dikirimkan Iya. karyanya. Nah, terbayang nggak nanti Iya. kalau misalnya kan itu kelas 3 ya, Betul, nulisnya. Nanti akan saya berikan dengan ijazah. Aduh, Orang tua akan bangga ya. bangga sekali, akan sangat terharu ternyata selain dapat ijazah nih secara legal formal, mereka punya karya yang dibanggakan seumur hidup loh Bu. Iya. Mungkin sampai anak ibu alumni dari sini sampai kakek nenek bukunya akan selalu dikenang ya Bu. Iya. Saya punya buku satu aja Bu, saya bangga gitu. Iya. Apalagi setiap tahun sekolah ibu ini akan menghasilkan, kebayang teman-teman, kalau satu angkatan aja ibu 500 buku yang bisa menjadi kekayaan Kabupaten Sumedang loh Bu, gitu ya. Iya. Luar biasa. Terus ini luar biasa Bu, program-programnya mungkin harus dicontek Bu sama sekolah. Nyontek ya. Iya, kalau contek positif nggak apa-apa ya Bu. Ya, apa-apa. Iya. Saya aja sulit Bu untuk membuat puisi gitu ya, menjuruskan anak-anak gitu ya, itu Ibu perjuangannya menuju kehormatan yang sulit digapai gitu ya. Tapi ketika semua sudah terpecahkan luar biasa gitu ya Bu. Nah ini Bu, ada ketertarikan saya ya. Kadang kan ketika kita menulis itu stagnan Bu. Ada saatnya ketika kita sedang menuliskan sebuah buku berhenti tanpa alasan atau memang lagi banyak permasalahan. Nah untuk mengembalikannya lagi, saya nih punya punya pekerjaan yang disesuaikan itu 3 bulan yang lalu. Bagaimana sih kami ini Bu menyelesaikan sebuah buku sampai akhirnya rampung begitu Bu? Karena kan bisa aja kayak saya nih nulis puisi beberapa, terhambatnya itu tidak sebulan 2 bulan 6 bulan. Perasaan saya kemarin buat puisi asal anggus gitu. Nah, jadi Bagaimana Ibu memotivasi diri sendiri ya, gitu? jadi kita harus memiliki program. Betul. Nah, misalnya dalam 1 minggu ya. Betul. Dalam 1 minggu kita harus baca. Betul. Karena untuk menulis itu harus baca. Nggak Oh, mungkin iya. kita nggak baca. Ya, nggak Betul. baca kita bisa nulis ya. Iya. Jadi karena saya sering ya blank. Oh, gitu. Nulis apa Oh, nih? ternyata Ibu juga sama. Terus gimana nih? Itu ternyata nggak ada asupan. Oh, dia harus kasih multivitamin ya. Jadi multivitaminnya adalah dengan membaca gitu ya. Jadi dalam 1 minggu itu kita harus membaca minimal itu 1 buku. Oh, iya iya. Nah, ketika setiap hari kita harus juga memiliki program misalnya 1 jam Iya. untuk menulis. Biasanya saya menulis itu jam 10, kadang jam 11, Iya. 12, kadang bangun nanti jam 2 gitu ya. Menulis lagi. Nah, menulis lagi gitu ya. Nah, itu memang perjuangan juga ya. Iya, betul. Karena kalau kita ream gitu ya. Iya. Jadi kita itu kalau menulis program misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita siapkan 1 jam Betul. untuk menulis. Menulisnya mau kapanpun. Yang jadi tidak semua orang sama Betul. moodnya gitu ya. Ada yang misalnya moodnya itu pagi hari, Oh, misalnya gitu. jam 5 boleh jam 5 atau misalnya jam 2 malam atau jam 10, jam 11 terserah gitu ya. Tidak melihat waktu ya Bu, keinginan untuk menulis itu Iya, harus dituangkan. gitu. Jadi terserah orang-orangnya gitu. Kalau saya itu biasanya setelah jam 10 atau jam 11 itu baru mulai sudah beres semuanya kan ibu-ibu Iya, karena iya, bulan biasa. Ya, itu. apalah gitu Betul. ya. Setelah diredakan ya. Menyiapkan buat besok Betul, apa. betul. Nah, kita udah tenang sambil relax, kita mulai menulis. Betul. Jadi setiap hari itu kita menulis nggak apa-apa satu baris, Iya. satu baris Iya. gitu ya. Akhirnya 1 minggu itu kan jadi Bisa, 1 iya. paragraf Betul, misalnya betul, ya. betul. Nah, kita buka lagi ini bisa sambil diedit gitu. Oh, iya. Nah, hari Senin sampai Jumat misalnya kita punya 1 jam ya. Iya. Nah, hari Sabtunya misalnya kita Sabtu dan Minggu atau Minggu saja kita bisa buat membaca gitu. Jadi tetap harus membaca. Membaca iya. Karena pemerintah juga harus membaca itu juga harus menulis. Dan di GSMB juga kenapa harus menulis? Karena ujung-ujungnya nanti supaya siswa mau membaca. Iya betul. Keterkaitan yang sangat erat ya Bu ya. Iya. Duh, luar biasa nih, dikasih tips, dikasih cara, dikasih jadwal. Apalagi coba kita tinggal memulai ya Ibu.
jadi direnungkan ya teman-teman tadi jadwal-jadwalnya ya, termasuk buat diri saya sendiri gitu ya. Jadi hari ini kalau mau mulai ya Bu ya. Dan itu ternyata keterkaitan antara membaca dan menulis itu luar biasa ya Bu ya. Tidak bisa dipisahkan satu kesatuan. Pantesan ya Bu kalau literasi itu baca tulis, tidak baca hitung gitu Bu. Kalau hitung literasi berhitung terpisah lagi Bu. Baca tulis selalu disatukan Bu. Kalau yang ke tempat libur saya, Bu, anak saya mau belajar baca tulis gitu ya. Karena saking disatukannya teman-teman, itu jadi kunci juga ya buat kita untuk menjadi seorang penulis sampai ke finish, sampai sebuah karya. Betul ya Bu ya, seperti itu. Tadi Ibu tidak hanya puisi ya Bu, mungkin sastra cerpen Ibu sudah membuat juga. Alhamdulillah sudah membuat. Nah ini buku tunggal saya. Nah, ini buku tunggal Ibu bisa kita diperlihatkan Bu. Oh ini masih baru. Kita bisa mencarinya teman-teman. Kayak ABG nih. Iya, ini ibu kepalanya kok masih kayak anak SMA. Nah, ini bukan penipuan Bu, wajah penipuan. Ini hasilnya. Nah di sini antologi puisi dan antologi cerpen yang disatukan. Ini karya tunggal baru satu. Doakan semuanya. Saya sekarang lagi membuat karya tunggal lagi gitu ya. Masih diedit-edit. Amin. Judulnya belum ada. Nanti Bu kita kasih masukan judulnya aja. Mungkin nanti ditulis di buku Ibu ya itu. Dari FTBM Sumedang nih ngasih masukan gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman, luar biasa narasumber kita hari ini. Inspiratif banget. Sudah jam 5 kah? Nah, teman-teman, ini ibu kita ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan di antara kita yang awalnya tidak suka menulis menjadi menulis. Tadi kasih jadwal, trik, motivasi, dan dikasih tahu kalau sudah jadi karya ada voucher gitu ya. Karena teman-teman kalau untuk menulis sebuah buku itu luar biasa ya, perizinannya bukan ribet sih sebenarnya, berproses ya. Yang nggak ribet sebenarnya, nggak ribet kalau kita mau melangkah gitu. Yang sulit itu melangkahnya dulu nih, membuat buku. Kalau sudah menjadi buku di proses perizinan lumayan ya. Tapi alhamdulillah Bu, sekarang di Kabupaten Sumedang itu banyak sekali komunitas menulis Bu. Memang gerakan literasi sekolahnya sudah berjalan. Kemudian teman-teman penggiat literasi yang tanda kutip secara finansial juga sudah kuat, banyak mendanai teman-teman relawan juga Bu. Alhamdulillah beberapa teman-teman juga dikasih support anggaran juga Bu oleh Pemda Sumedang untuk menghasilkan sebuah karya ya gitu. Dari mulai pembuatan kartun dibiayai Kabupaten Sumedang, Bapak Bupati terima kasih gitu ya. Sudah mulai melirik nih, bukan sudah mulai, mungkin dari beberapa tahun yang Pak Bupati kita maju itu saya sangat merasakan Bu, kegiatan literasi itu banyak dukungan banget dari beliau ya gitu ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman untuk lebih maju. Nih Bu, saya sekalian aja ya kan Ibu kita promosi ya sekali masih bisa daftar enggak sih kalau saya nih punya anak mau kesini, masih bisa pendaftaran Bu? Boleh. Kali aja anak saya pintar tata boga, pintar puisi. Boleh sampai Agustus. Sampai Agustus. Nah, teman-teman atau adik-adik nih punya saudara, punya anak, punya pacar, mungkin ya punya kenalan yang berminat mengikuti sekolah di kejuruan tata boga, perhotelan, dan tata busana. Disinilah kalian harusnya berada. Tidak hanya belajar itu, nanti sastra juga terkuasai ya Bu ya. Karena Ibu kepala sekolahnya luar biasa. Saya di kegiatan MKKS jarang aktif Bu, karena sering kegiatan memang begini ya saya. Tapi saya ketika tahu biografi Ibu, ini Ibu kepalanya luar biasa banget. Dan saya yakin anak-anak yang disekolahkan di sini akan termotivasi juga Bu untuk melakukan kegiatan-kegiatan literasi. Ibu selalu sehat, selalu menjadi pejuang literasi Bu. Kalau pejuang literasi itu kan sampai tidak ada batasan usia ya? Tidak ada batasan usia. Tidak. Ibu, saya sudah pensiun aja kayaknya masih mau main gini Bu kegiatan literasi. Iya, ini kan menaikkan imun. Menaikkan imun ketika kita curhat betul tadi daripada di medsos nggak karuan ya Bu ya. Tidak apa-apa buatan puisi tapi dibukukan gitu ya. Iya, gitu. Betul. Karena menulis itu seperti kita menanam ya. Iya betul. Seperti kita menanam sebuah pohon. Betul. Jadi bertumbuh
Iya. keluar, Iya. meneduhi, Terus Bu. mengayomi. Nah, luar biasa. Kalau bertumbuh ke dalam Mhm. itu menguatkan Iya. dan menumbuhkan karakter yang sangat luar biasa. Luar biasa puisi. Menulislah. Iya. Jadi menulislah. Saya habis kata-kata Bu, saya nggak bisa berpuisi. Saya malu sama Ibu. Ibu menyampaikan argumen pun penuh puisi-puisi indah. Semoga menjadi inspirasi buat siswa-siswa di sini, buat warga Kabupaten Sumedang ya Bu ya. Why not ya Bu ya? Yeah. Ketika Sumedang itu sebagai persiapan kabupaten wisata juga kabupaten literasi. Sebenarnya Bu tahun 2019 kami penggiat literasi Kabupaten Sumedang sudah mendatangkan Bapak Dirjen ya pada saat itu meluncurkan Sumedang sebagai kabupaten literasi se-Indonesia. Coba Bu, kegiatan jadi kabupaten literasi nih se-Indonesia tahun 2019 kebetulan di Lembur Calakan Buricak Burinong, daerah garapan saya. Nah, pertanyaan orang Kemendikbud saat ini, apa sih teh hasilnya setelah kami launchingkan Kabupaten Sumedang? Nanti ya, alhamdulillah saya sudah bisa jawab teman-temannya, ini Pak hasilnya gitu ya. Ternyata ada ibu yang luar biasa gitu. Dan di Sumedang itu bukan hanya saya saja, banyak ya. Iya, iya. Ada Bu Aineni, halo Bu Aineni, kalau di sini lihat ya. Iya. Kemudian Beliau guru juga ya, ya. guru di SMP Jatinunggal kalau nggak salah. Oh iya. Kemudian ada lagi Bu Ida, guru SLB, beliau juga meraih predikat literasi nasional. Luar gitu ya. biasa ternyata. Kemudian Ibu Aiheni, ada Aiheni, dan lupa lagi tuh yang guru SMP 2 Cimalaka, banyak sekali. Banyak ya. Sebenarnya di Sumedang itu banyak ya. Dan kami memang memiliki beberapa komunitas ya. Ini ya pesan dari Ibu ya buat anak-anakku semuanya yang nonton gitu. Jadi untuk manfaat literasi itu banyak sekali ya. Kita bisa mendapatkan banyak saudara. Betul. Banyak. Jadi saya dulu nggak kenal ya. Iya. Nah sekarang dengan adanya literasi saya kenal gitu ya. Tambah kenal silaturahmi terjadi. Tambah kenal gitu ya. Terus kita memiliki komunitas-komunitas juga dan yang belum diceritakan ya. Pertama saya ikut dalam komunitas ada bengkel puisi gitu ya di Jakarta gitu ya. Nah saya ikut di sana, saya dibawa sama temen gitu. Ternyata di sana wah luar biasa. Itu adalah yang ada di dalamnya itu adalah guru, dosen, profesor, dan cinta sastra. Ternyata mereka itu wow luar biasa. Itu seluruh Indonesia. Nah dari sana saya bisa mendapatkan banyak teman. Jadi kalau kita main ke Jogja ada teman di sana. Atau kalau kita main ke Mojokerto ada teman di sana gitu ya. Jadi itu akan mempererat silaturahim kita, memperpanjang usia kita. Betul. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan Bu dengan adanya kegiatan ini membuka cakrawala, nambah silaturahmi ya sesama penggiat literasi di Kabupaten Sumedang dan menjadikan kegiatan opsi ini Bu, ini adalah program Kabupaten Sumedang dan alhamdulillah sering dikirim kegiatan-kegiatan ke pusat di Cipete itu Bu khusus yang membidangi kegiatan literasi. Kebetulan orang Kemendikbud adalah orang Sumedang Bu, jadi dia intent memperhatikan kegiatan-kegiatan literasi di Kabupaten Sumedang. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi ya Bu antara gerakan literasi sekolah kami yang ada di masyarakat gitu dan kegiatan literasi keluarga juga karena Sumedang sudah luar biasa berjalan ya kegiatannya. Ya. Mungkin Bu waktunya sudah agak ini ya. Belum 4:30 itu ada pertanyaan. Oh ada pertanyaan, kita lihat ya. Ada pertanyaan. Iya. Masih ini. Iya. Ya. Ini ada yang baru bergabung. Ya. Ini ya. Disapa yang mau bergabung. Iya. Ya Titin Fatimah, iya. Di sininya enggak ini nih. Rika. Ini bukan ya? Iya. Tips-tips ya. Apa pertanyaannya? Ya itu tadi Bu pingin tips cepat menulis.
Kalau menulis itu memang tidak bisa instan ya. Jadi seperti tadi. Betul. Kita itu menulis itu satu tahap lah, Betul, tahap betul. per tahap gitu Betul, ya. betul. Tetap tadi seperti yang saya bilang bahwa salah satu caranya adalah ketika di pikiran kita terlintas saya akan menulis ini. Iya, betul. Lalu tuliskanlah. Jadi itu kan suka lupa ya. Betul. Kalau kita lihat sesuatu saya mau nulis nih. Gitu. Nanti aja di rumah. Itu kan lupa gitu ya. Nah, tapi ketika saya mau nulis nih, langsung tulis aja gitu ya. Jadi walaupun kata-katanya tidak beraturan, tulis saja. Tulis gitu saja ya. gitu. Nanti ketika kita udah selesai Betul, ya, relax lah. Memperbaiki kata. Nah, cara memperbaiki kata ini Bu menjurus sampai menjadi sebuah hasil karya yang memang itu benar-benar karya gitu ya Bu. Saya belajar puisi dari Pak Andanan waktu itu di Perpus Kabupaten Sumedang ya, di samping BCA. Sulitnya minta ampun. Saya sampai ternyata buat puisi itu ketika dengan ilmunya ya luar biasa gitu. Jadi kalau kita mau menulis puisi, bacalah puisi orang lain. Tapi dengan satu syarat, bukan di copy paste. Betul. Dan kita harus selalu membaca karya orang lain. Oh gitu ya Bu. Ya. Jadi perbendaharaan kata-kata itu didapat ketika kita banyak membaca karya orang lain, membaca apapun itulah. Iya, itu salah satu modal. Salah satu modal. Kita bisa menulis. Betul. Ya, ini nih jadi bahan renungan ya. Sampai akhirnya bisa membaca dari awal aja gitu ya Bu ya. Nah Ibu selama menjabat di sini nih dari mulai guru sampai kepala sudah ada hasil karya anak dan guru yang memang menurut Ibu sebagai penulis yang sudah menghasilkan karya mereka itu memang sudah layak dicetak, sudah publik gitu ya, sudah bisa go public seperti apa Bu? Sudah. Nah ini ada bukunya satu nih, yang ini. Nah ternyata ya teman-teman ini sama, ini kebetulan ada rebung ya, tapi ini dicetaknya jadi buku dicetaknya sama Disdik Sumedang. Disdik Sumedang yang mencetaknya. Tahun berapa itu Bu? Ini tahun 2019. Oh iya, masih baru ya. Jadi ini anak-anak kami di sini dari Yatmaka itu kan setiap hari itu membuat sebuah karya, dikumpulkan lalu menjadi sebuah buku, dan di sini juga ada SMK lain. Oh iya. Dan ini bercerita tentang destinasi yang ada di Sumedang. Itu khusus destinasi wisata aja Bu? Wisata, dan juga ini semangat karena ini tadinya tidak dalam satu tema ya Bu itu? Tidak. Jadi ini tadinya adalah gabungan dari SMK, SMP ini satu Sumedang. Ini editornya Pak Dadan nih. Ini sama Pak Dadan, dan ini adalah sejarah Sumedang ada di sini karena tadinya ini untuk hadiah untuk Sumedang lagi berulang tahun. Tahun kemarin ini berulang tahun. Nah, ini ada di sini karya-karya anak-anak. Dan sekarang tadi setelah saya ceritakan, jadi YPPS juga sekarang lagi membuat buku ya, yang dari GSMB Nasional itu ikut program itu, judulnya adalah Potret Terindah Kotaku. Oh gitu Bu. Gitu. Ini kok ini ya? Kenapa? Jaringannya kayaknya ya. Jaringannya mungkin ya. Ini ada yang bergabung di ini. Halo. 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 Ada yang masuk. Ini mungkin ya. Halo. Ini ya. Ini yang ini bukan ya? Iya, bisa. Mana?
Halo. Nah itu ada. Ada. Kita tutup aja. Baru ada. Kita tutup aja. Nggak ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Mungkin teman-teman itu ya apa namanya, pembicaraan kita hari ini sangat menarik sekali. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya. Dan apa yang kita lalui hari ini menjadi bakal ibadah kita semuanya. Iya. Motivasi yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Ya. Jangan pernah bosan-bosan memotivasi kami semua. Terima kasih buat semuanya. Ini ada pantun Dan nih. Ibu Ada akan menyampaikan pantun dengan nih. pantun ya. Saya ada pantun Ya. untuk anak-anakku ya. Jalan-jalan ke pasar-pasar, hati senang ku beli kain. Kegagalan hal yang biasa, pasti banyak jalan yang lain. Jadi ya jangan berputus asa dalam hidup ini. Pasti ada jalan lain yang akan kita tempuh kalau satu jalan itu sudah buntu. Ya, jadi semangat Selalu ya. Terima kasih Ibu. Jangan kapok, kita akan bergabung lagi ya next time bersama Ibu. Terima kasih buat semuanya. Kita pamit bersama Ibu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.